Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai security system pada Indosoft Web Studio. Nah, di security system ini ada beberapa jenis kegunaannya, yaitu bisa membatasi penggunaan dalam setiap user atau pemakai. Nah, di sini langkah pertama itu kita menuju menu bar project, lalu pilih bagian security system. Nah, di sini ada configure untuk konfigurasi security-nya. Nah, di sini saya sudah sebelumnya membuat sebuah security. Nah, nanti saya akan melakukan pembuatan ulang. Nah, di sini ada tampilan konfigurasi security yang mau kita pakai. Bisa digunakan di server, client, atau domain, atau dari web domain yang kita miliki gitu. Nah, pertama ini kita klik run wizard untuk pembuatan, atau bisa kalau misalnya belum dibuat itu dengan mengklik OK. Nah, tampilan untuk pembuatan security-nya akan seperti ini. Yang pertama, nanti dalam tampilan awal nanti user dan grup ini akan terkosong, istilahnya tidak ada datanya seperti saya buat ini. Ini contoh yang saya buat. Lalu kita klik text next. Nah, di sini harus wajib mencentang enable security system untuk bisa mengaktifkan mode security-nya. Nah, di sini ada letak pilihan untuk modenya. Saya buat lokal karena untuk penggunaan aplikasi Indosoft saja. Bisa dibuat untuk server, client, atau domain yang lebih besar lagi. Nah, lalu tekan next apabila sudah memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk pembuatan grup untuk pengelompokan dari setiap fungsi usernya. Kita klik configure. Nah, di sini pada posisi awal itu dengan data yang memiliki default rights, atau sebelumnya kan sudah saya buat. Nah, di sini saya buat ulang. Nah, group name ini contoh nama, atau nanti bisa dibilang jenis kegunaan untuk membuat fiturnya. Nah, di sini saya buat contoh QC. Nah, QC, lalu kita pilih nih ada security levelnya. Ini untuk fungsi level dari 0 sampai 255. Nah, di sini misalnya kalau yang saya buat ini operator. Nah, operator ini saya batasi dari 0 sampai 50 saja yang bisa mengakses. Nah, kita juga bisa membuat settingan apabila operator ini hanya bekerja dengan menekan start atau project, lalu dengan memberhentikan project. Bisa juga kita menambahkan task atau arahan dari setiap project tersebut. Lalu juga ada supervisor dengan level yang menengah, lalu engineer ini sebagai bisa sebagai pembuatan project atau penambahan project. Nah, di sini saya beli level yang paling tinggi karena untuk bisa mendapatkan fitur yang lebih banyak atau bisa mendapatkan kegunaan yang banyak. Nah, apabila semuanya telah selesai ditambahkan untuk membuat grup account, lalu tekan OK untuk mengakhiri. Nah, di sini untuk membuat konfigurasi user, atau bisa dibilang membuatan ID user, atau bisa juga menggunakan nama user atau nama pegawai, pekerja bisa. Saya buatkan contoh
satu. Yang pertama Akmal. Nah, lalu buat passwordnya terserah mau buat Akmal ataupun nama jobnya juga bisa. Nah, setelah selesai pembuatan semuanya, lalu kita pilih job ataupun pekerjaan yang sesuai dengan user tadi. Misalnya nanti tinggal kita drag ataupun bisa klik kursor untuk memindahkannya. Nah, seperti ini. Setelah selesai pembuatan password dan nama usernya yang ingin kita buat, lalu tekan OK untuk mengakhirinya. Nah, di sini kita juga seperti ini contohnya. Contohnya ini saya buat Wahyu untuk mengisi akun grup engineer. Nah, di sini lalu ada Tio untuk mengisi supervisor dan sebagainya. Setelah selesai pembuatan, lalu tekan OK, lalu menuju next untuk mengakhirinya. Nah, di sini akan kembali seperti tampilan awal tadi. Apabila sudah selesai, lalu kita finish untuk mengakhirinya. Nah, adapun juga database atau database security-nya terletak pada global, di data global. Nah, di sini juga bisa terlihat data-datanya. Bisa juga kita memproperties atau men-setting ulang lagi begitu. Ataupun kita setting juga jobnya mau ditambahin atau dikurangin. Nah, untuk penggunaan security itu kita lihat dari bisa disetting dari screen ataupun dari contohnya seperti button yang saya buat ini. Nah, button ini lalu kita klik. Nah, di sini kita pencet config. Oke, nah di sini ada sebuah text security. Nah, di sini kan level atau misalnya level security. Nah, di level ini saya buat 51 untuk supervisor karena di operator hanya dari level 0 sampai 50 saja. Lalu selebih lewat dari 50 itu berarti dari job security supervisor. Nah, selanjutnya kalau di job engineer kita mulainya dari 176 untuk level security-nya, karena di engineer itu bisa dibuat dari 106 ataupun dari 0 karena engineer bisa mendapatkan fitur yang lebih banyak yang dapat bisa diakses mana saja. Tapi dari operator ataupun supervisor itu tidak dapat mengakses yang levelnya lebih tinggi. Nah, ataupun bisa juga kita buat dari level 176 hingga 225 untuk mempermudah. Saya buatnya dari 0 sampai 225 seperti itu. Bisa juga kita buat dari men-setting security levelnya dari screen attributes. Nah, di sini ada bisa dibuat juga screen attribute-nya dari level berapa yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita membuka screen dengan level yang ditentukan, nanti bisa terbuka ataupun yang level di bawahnya bisa tidak dapat diaktifkan seperti itu. Nah, oke, kita coba
mulai saja untuk percobaan menggunakan security. Nah, di tampilan awal menggunakan security akan muncul notifikasi seperti ini, ataupun dari mana kita munculnya. Yang pertama itu kita membuat sebuah simbol untuk login. Nah, itu terletak di simbol di menu grafik, lalu barnya itu simbol, lalu di file button. Nah, ini dia. Atau bisa juga yang ini, bisa dua-duanya digunakan. Nah, nanti selesai memilih, lalu kita klik ke screennya. Nah, di menu text box ini ada beberapa contoh notifikasi atau bisa dibilang notifikasi user ya. Nah, di sini bisa sebelumnya saya buat nama user dengan teksnya username, dan high level ini menggunakan grup high level. Nah, di sini yang menentukan itu level tingginya dari user tadi, user security tadi. Nah, di situ bisa dilihat di sistem teks ya. Nah, di sistem teks ini bisa kita terdapat konfigurasi untuk pembuatan security level atau menggunakan username dari user security tadi. Bisa juga kita buat grup, nama grupnya apa. Tadi saya buat menggunakan username, bisa juga diganti menggunakan group name untuk jenis pekerjaannya gitu, sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Untuk mengisi usernya, saya menulis dengan user Wahyu, dengan passwordnya juga sama Wahyu, karena sebagai contoh saja. Nah, di sini saya membuat tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini akan terdeteksi nama user Wahyu dengan levelnya mencapai 255, yaitu batas untuk seorang engineer, sebagai contohnya engineer. Nah, di sini dia bisa mengakses fitur, bisa mengakses supervisor atau melihat contoh kayak project yang ataupun lagi produksi barang, seperti contoh begitu. Nah, lalu kita menggunakan job operator sebagai contohnya. Nah, di sini karena saya setting operator levelnya lebih rendah, level security-nya, maka tidak dapat mengakses untuk job supervisor maupun engineer. Bisa juga dihilangkan buttonnya sendiri agar operator lebih fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Lalu dengan job supervisor sebagai contoh, nah, hanya bisa mengakses fitur dari level supervisor, yaitu bisa dibilang memonitor produksi ataupun memulai juga produksi bisa. Nah, karena level yang lebih tinggi itu engineer, bisa memperbaiki maintenance ataupun mengecek notifikasi, memonitor
apa ada gangguan ataupun troubleshootingnya. Oke, segitu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.